Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan project database yang telah saya susun untuk memenuhi UAS basis data. Baiklah, pertama kali saya membuat rancangan database yang digunakan pada e-commerce penjualan pakaian, melingkupi untuk pencatatan produk dan pencatatan transaksi, pengiriman, dan juga pembayaran. Untuk entity relationship-nya ada diagramnya adalah sebagai berikut. Pertama, ada table product untuk menyimpan data-data produk yang ada dengan product ID, product name, product price, product stock, dan product description. Dan kemudian ada table customer untuk mencatat customer yang terdaftar di e-commerce ini. Kemudian ada table orders yang menjadi penghubung antara tabel-tabel lain dan untuk mencatat setiap order yang masuk. Kemudian ada order details. Order details adalah keterangan dari order. Apa saja yang ada di dalam tabel order jika misalnya satu order memiliki 2 produk atau lebih. Dan kemudian ada order quantity-nya, berapa banyak yang dipesan oleh customer. Dan kemudian ada price at order time untuk mencatat harga ketika melakukan pemesanan. Dan selanjutnya ada table shipments dan table payment. Untuk table shipments adalah table pencatatan untuk pengiriman, dan table payment adalah table pencatatan untuk pembayaran yang dilakukan oleh customer. Kemudian data definition language, berikut adalah query-query yang saya gunakan untuk membuat table. Nama database-nya saya beri nama cari baju, create table, order ID integer, not null, dan rata-rata saya berikan not null karena agar datanya tidak kosong dan terintegrasi dengan baik. Kemudian saya ada melakukan beberapa perubahan pada struktur table. Dan selanjutnya ada data manipulation language. Data manipulation language itu digunakan untuk menambahkan data, mengubah data, dan menghapus data yang ada di dalam table. Pertama ada insert. Insert ini adalah pertama kali kita memasukkan data tersebut ke dalam table. Kemudian ada select. Select ini untuk memilih, untuk melihat data apa saja yang ada di dalam tabel tersebut. Kemudian ada update untuk mengupdate data yang telah ada. Kemudian ada delete, menghapus data yang ada di dalam tabel tersebut. Kemudian berikutnya ada constraint. Constraint itu bisa dikatakan sebagai pengkondisian pada tabel. Misalnya saya menggunakan primary key, maka kolom tersebut akan ditetapkan sebagai primary key atau patokan pada tabel tersebut. Kemudian ada juga check. Check itu untuk memastikan bahwa kolom tersebut memenuhi aturan yang telah ditetapkan. Contohnya, saya menggunakan check product stock tidak harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi produk stok tidak akan bisa menjadi negatif. Karena stoknya tidak akan negatif. Karena apabila kita memasukkan stok yang negatif atau sudah 0 dikurangi 1, maka transaksi akan gagal. Dan untuk transaksi, maka kita membutuhkan namanya manajemen transaksi. Apa gunanya manajemen transaksi? Manajemen transaksi ini dibutuhkan ketika kita melakukan suatu transaksi. Semisal ada order baru masuk dari customer, dan apabila ada terjadi kesalahan pada table, entah itu barangnya tidak ada atau mungkin pengirimannya gagal, maka seluruh transaksi akan di-cancel langsung oleh program. Pertama yang kita harus lakukan adalah input query start transaction. Ini sebagai tanda kita memulai manajemen transaksinya. Kemudian di dalamnya kita bisa melakukan semua query apapun itu. Dan jika semuanya sudah oke, ada keterangan query oke, kita bisa commit. Untuk apa commit? Commit untuk menetapkan perubahannya secara permanen.
Jika semisalnya pada salah satu query ini ada yang gagal, maka kita bisa merollback atau mengembalikan semuanya seperti awal sebelum kita melakukan start transaction. Jadi misalnya ketika kita sudah menambahkan order baru, maka order baru tersebut akan dihapus lagi. Dan di sini kita akan menggunakan rollback untuk menghapusnya, bukan commit. Kemudian ada data control language. Data control language ini adalah memberikan kontrol kepada user. Contohnya, kita memiliki beberapa user di toko, seperti admin toko, terus ada kasir, dan ada staf gudang. Dan masing-masing dari 3 user ini bisa diberikan hak akses yang berbeda. Misalnya kita ingin memberikan semua hak akses ke admin toko, akses cuma untuk melihat dan customer dan menginput produk pada staf gudang, akses untuk melihat dan customer, menambahkan data order, shipment dan payment pada kasir. Oke, mungkin untuk penjelasannya bisa sampai sini saja. Untuk selanjutnya, saya ingin memperlihatkan beberapa view yang telah saya buat. Untuk project kali ini saya membuat 4 view, yaitu view loyal customers, view order cost, dan view payment methods. Dan juga ada view product sale. Saya akan menjelaskan 2 saja. Yang pertama adalah view loyal customer. View loyal customer ini adalah view yang saya buat untuk menunjukkan para customer yang sudah menghabiskan uangnya atau spend uangnya lebih dari 500.000 di e-commerce ini. Berikut. Dan ini adalah isi datanya, describe view customer. Kemudian jika kita lihat siapa saja yang sudah ini. Ada 5 orang yang telah melakukan spend lebih dari 500.000. Yang pertama Nabela, Eka, Fajar, Dimas, dan Hadi Saputra. Kemudian selanjutnya ada view order cost. View order cost ini untuk mentotal semua biaya yang dikeluarkan dalam satu kali order dan yang dilakukan oleh customer. Berikut ada deskripsinya, customer time, total item cost untuk total dari semua harga barang yang dibelinya. Kemudian ada shipment cost, biaya pengiriman, dan ini ada grand total cost-nya atau total dari seluruh biayanya. Dan untuk biayanya, mari kita lihat. Oke, ini bisa dilihat setiap order berapakah biaya yang dikeluarkan. Baiklah, mungkin cukup sampai sini saja penjelasan saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya harap mungkin proyek ini bisa dikembangkan lagi dan diberikan untuk penerapan pada aplikasi lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.